6 mata kuliah yang ditawarkan oleh Allah selama sekolah Ramadan, yaitu Madrasah Rohani Ramadan, sehingga insya Allah kita bisa menyiapkannya lebih baik lagi, menjalaninya dengan khidmat, melaksanakannya dengan khusyuk, dan mendapatkan nilai terbaik. Semoga kita semua Ramadan tahun ini semuanya bareng-bareng diwisuda oleh Allah di akhir Ramadan dengan ijazah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, beberapa hari ke depan kita insya Allah ditakdirkan diberikan umur panjang untuk ketemu bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika Rasulullah kemudian pernah masuk ke Masjid Nabawi dan kemudian naik mimbar, tetapi tanpa diduga di setiap anak tangga yang beliau naiki Rasulullah tiba-tiba mengucapkan kata amin. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi mengucapkan kata-kata itu. Para sahabat kemudian menunda keingintahuannya. Setelah selesai Rasulullah berkhutbah, kemudian para sahabat mengkonfirmasi, kenapa engkau ya Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin ketika engkau menaiki setiap anak tangga. Rasulullah kemudian menjelaskan, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, ternyata tadi malaikat Jibril mendatangiku dan kemudian mengatakan 3 hal dan saya mengaminkannya. Pertama, malaikat Jibril mengatakan, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Sungguh menyesal, sungguh celaka, sungguh merugi apabila seseorang mendengar namaku disebut dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Kemudian saya mengucapkan amin. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, warogima anfu rajulin dzakhala alaihi Ramadan summa in salaho qabla ayyu farolah. Yang kedua adalah sungguh rugi dan akan menyesal seseorang yang ketemu bulan suci Ramadan tetapi Ramadan berlalu meninggalkan mereka tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosanya. Saya kemudian mengucapkan kata amin dan malaikat Jibril kemudian juga berkata, warogima anfu rajulin adraka indau abawahu al-kibara falam yadkhulahu al-jannah. Sungguh merugi, sungguh akan menyesal seseorang yang diberi kesempatan bisa mendampingi kedua orang tuanya dalam kondisi usia yang senja tetapi tidak mendapatkan tiket surga dari itu semua, dan saya mengucapkan amin. Dari hadis ini Rasulullah ingin mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kalau tahun ini kita diberi kesempatan umur panjang ketemu bulan Ramadan, Ramadan nanti berlalu kemudian kita tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosa. Artinya apa? Kita tidak memanfaatkan betul bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik dan istimewa. Ramadan bulan yang sangat istimewa, sehingga kemudian kita harus memanfaatkan betul. Jangan sampai kemudian Ramadan berlalu, bulannya saja yang dinamakan Ramadan, tetapi hati kita tidak terramadankan dan diri kita secara utuh tidak terramadankan, tidak terhapus dosa-dosa kita, hanya mendapatkan selamat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, tapi cuman seperti kita mendapatkan selamat hari rayanya, tapi kesucian kita karena terampuni dosa-dosa kita tidak dapatkan. Oleh karenanya, agar kita bisa sukses menjalani Ramadan dan tidak termasuk orang-orang yang rogiba anfun rojulin, bukan termasuk orang-orang yang rugi, yang menyesal, kita harus mempersiapkan diri secara maksimal, istiqdat kita baik secara fisik maupun secara rohani. Karena kita tahu sesungguhnya ibadah Ramadan 1 bulan itu sebenarnya tawaran Allah untuk kita ngambil semester pendek sekolah rohani dengan berbagai macam pelajaran atau mata kuliah yang Allah
telah persiapkan, sehingga nanti di akhir Ramadan semua kita mudah-mudahan diwisuda oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi wisudawan dengan gelar muttaqin. Tetapi la'allakum, tidak semua, semoga, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar dan diwisuda oleh Allah di akhir Ramadan tadi. Dan itu semua sahabat-sahabatku tergantung apakah kita bisa lulus ujian-ujian yang ditawarkan dari mata kuliah yang ditawarkan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Paling tidak ada 6 mata kuliah yang mesti kita ikuti, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita kerjakan, sehingga nanti dinilai oleh Allah di akhir bulan suci Ramadan. Mata kuliah utama dari Ramadan adalah ibadah asyam atau puasa. 13 kali Al-Quran membincangkan tentang puasa, 12 kali bicara tentang puasa fisik. Insya Allah kita sudah lakukan puasa fisik ini, tidak makan, tidak minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi boleh jadi tahun ini harus kita tingkatkan puasa kita menjadi puasa yang 1 kali disampaikan oleh Allah lewat surat Maryam ayat 26, yaitu puasa bicara. Ini sebagai sebuah indikator kita harus lanjutkan puasa syariat kita menjadi puasa tarekat dan seterusnya, menjadi puasa yang lebih hakiki, tidak hanya puasa makan dan minum, tetapi puasa bicara, puasa melihat, puasa mendengar, puasa yang maknanya adalah imsak. Bagaimana kita bisa menahan diri, tidak lagi memperturutkan hawa nafsu kita, tapi belajar menyelaraskan nafsu kita dengan keinginan Allah. Maka indikator mata kuliah pertama puasa kita lulus dengan nilai terbaik adalah, kata Said Hussein Nasr, apakah ujung pedang pengendalian diri kita semakin tajam untuk memutus segala keinginan hawa nafsu kita. Kalau itu sudah terjadi, maka nilai ibadah puasa, mata kuliah puasa kita adalah mata kuliah yang luar biasa suksesnya. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kita bahwa Allah itu maha hadir, bahwa puasa latihan muraqabah, latihan bahwa Allah mengawasi segala tingkah laku, tindak tanduk kita. Boleh jadi kita masuk kamar pribadi kita, kita minum, gak ada yang tahu. Tapi puasa mengajarkan apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahui itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah membersamai kita, tahu betul apa yang kita kerjakan. Maka kalau orang puasanya benar, dia merasa diawasi, dilihat, dimonitor oleh Allah, sehingga dia bisa menjaga betul tidak hanya kata-katanya, pikirannya, tindak tanduknya, bahkan apa yang terbersit di dalam hatinya pun kemudian dia jaga agar Allah ridho dan menjauhi apa-apa yang Allah tidak sukai. Ramadan puasa juga mengajarkan kepada kita punya empati. Allah ajarkan kita merasakan lapar dan dahaga seharian, sehingga kita punya empati. Oh, rasanya lapar seperti ini, rasa dahaga seperti ini, sehingga kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tidak hanya sebulan berpuasa, tapi karena kondisi tidak ada makanan dan minum, bahkan sepanjang tahun mereka dipaksa oleh keadaan untuk berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, mata kuliah yang tidak kalah penting kalau puasa di siang hari, yaitu mata kuliah Qiyamu Laili Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan yang juga istimewa dengan amalan-amalan terbaik. Ada sholat taraweh, teman-teman boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat. Orang-orang Madinah dulu 36 rakaat. Ada beberapa sahabat tabi'in yang sholat tarawehnya 40 rakaat. Atau minimal kalau kita pakai standar sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Jadi jangan sampai malam-malam Ramadan kita terlewatkan hanya gara-gara kemudian kita nggak sholat taraweh berjamaah di masjid karena terlalu capek atau apa, nggak bisa 8, kemudian kita tinggalkan seluruhnya. 2 rakaat pun cukup, tetapi tentunya nilainya juga tidak sebaik sholat taraweh yang berjamaah 8 rakaat plus 3 witir, atau 20 rakaat plus 3, 23 atau 36 rakaat sebagaimana amalan ahlu Madinah. Intinya apa? Jangan sampai malam-malam Ramadan kita terlewatkan begitu saja, karena Rasulullah mengatakan man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa menghidupkan malam-malam
di bulan Ramadan dengan amalan-amalan istimewa karena Allah mengharapkan betul-betul ridha Allah, maka mereka akan terampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, mata kuliah yang ditawarkan Allah di bulan Ramadan adalah yaitu mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah 185 mengabarkan kepada kita bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sekaligus Quran adalah menjelaskan rincian-rincian dari petunjuk itu, dan Furqan, Al-Quran dapat membedakan, mengabarkan kepada kita, guide buat kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ayo kita akrabkan diri kita karena ini bulan Quran, mulai mengakrabkan diri dengan Quran, membaca Quran. Bagi yang belum bisa, belajar membaca Quran. Yang sudah bisa membacanya, kita lanjutkan dengan memahami Quran, memahami maknanya, menafsirkannya. Kalau sudah itu, kita lanjutkan lagi dengan tadabbur Quran, merenungkannya dalam kehidupan kita sehari, setiap ayat-ayat firman-firman Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita akrabkan Quran dengan nuzulul Quran, menurunkan Al-Quran dengan tahqiqul Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, bagaimana setiap ayat-ayat Quran yang kita baca sudah jadi perilaku, sudah jadi akhlak kita dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ini yaitu mata kuliah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah ada mata kuliah namanya iktikaf. Bagaimana kita dilatih 11 bulan kita bisa bercengkrama dengan segala makhluk Allah yang lain. Ambil khusus hablum minanas, kita luar biasa, kita bekerja, kita segala macam. Tapi 1 bulan ini Allah melatih kita untuk bisa bagaimana kita bercengkrama, berbahagia, khidmah, nikmati kebersamaan kita dengan Allah. Iktikaf, berdiam diri, rehat sejenak dari rutinitas kita. Kemudian tentunya diisi dengan amalan-amalan istimewa. Ambil khusus iktikaf di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, untuk istidad menjemput malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau iktikaf sudah kita latih selama sebulan, kita punya momen-momen kebersamaan, betul-betul asyik masuk dengan Allah, maka kita nanti ketika menyapa manusia berkhablum minanas lagi, kita bisa topo ing rami, kita bisa beraktivitas dalam keramaian, tapi hati kita terus terpaut dengan Allah karena dengan latihan-latihan iktikaf yang sudah kita latih selama bulan suci Ramadan. Yang kelima, mata kuliah yang ditawarkan oleh Allah adalah mata kuliah bahwa di dalam bulan Ramadan ada zakat. Zakat berarti apa? Latihan untuk bagaimana kita tidak terikat, attachment dengan apa yang kita miliki yang bersifat masiwallah. Zakat juga latihan untuk empati sosial, bahwa kita sadar apa yang kita miliki ada hak orang lain, bahwa kita ini tidak boleh bahagia sendiri, kaya sendiri, cukup sendiri, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang secara tidak langsung bahwa kemudian akan menopang, membantu kebahagiaan kita. Hal tunsoruna illa bidu'afaikum, sesungguhnya kalian tanpa sadar ditolong menikmati kebahagiaan karena bantuan orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Kita punya rumah yang mewah, bukankah ada pertolongan dari tukang yang membangun rumah kita? Ada orang-orang yang membersihkan rumah kita sehari-hari. Kita bisa menikmati mobil mewah yang kita miliki gara-gara kemudian ada driver yang membawa atau yang menyetiri mobil kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di bulan Ramadan dikabarkan bahwa karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah itu terkenal pribadi yang dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi Rasulullah itu kedermawanannya melebihi kapasitasnya, kuantitasnya, kualitasnya, meningkat betul selama bulan suci Ramadan. Ramadan bulan berbagi, Ramadan bulan empati, Ramadan bulan kemudian kepedulian sosial kita mestinya kita tingkatkan.
Maka Rasulullah memberikan kita sebuah motivasi, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu ayyang qussa min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa memberi buka, memberi makanan minuman untuk orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita berikan makanan untuk berbuka tadi sedikit pun. Artinya apa? Bukan sekedar ini memberikan makan ketika berbuka, tapi untuk mengajarkan, yuk kita punya empati, kita bagi apa yang kita miliki, sehingga ketika berbuka, saat-saat berbahagia itu jangan sampai ada saudara-saudara kita nggak ada makanan untuk mereka berbuka. Sehingga betul-betul ibadah sosial, apakah sedekah, apakah infak, apakah zakat itu, kata Kanjeng Nabi ketika Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah ayus sedekati afdal, ya Rasulullah sedekah yang paling afdal, yang paling mulia itu sedekah yang dilakukan kapan? Rasulullah mengatakan as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Ramadan menawarkan latihan bagi kita, mata kuliah empati, mata kuliah kepedulian sosial kita ditumbuhkan dengan berbagi dengan apa yang kita miliki selama sebulan penuh, sehingga diharapkan setelah Ramadan kepedulian sosial kita, empati sosial kita kemudian tumbuh dan kita menjadi khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya, kontribusinya buat sesamanya. Dan terakhir, mata kuliah yang tidak kalah penting, dan ini biasanya dicari betul dengan persiapan maksimal oleh umat Islam yang tahu betapa mulianya, itu adalah Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan di malam-malam Lailatul Qadar ini Anda harus jaga betul, harus betul-betul rebut, harus persiapkan. Karena Rasulullah mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan istimewa gara-gara iman, ikhlas, mengharapkan ridha Allah, maka akan terampuni dosa-dosanya. Takharra Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan. Jemput, kata Kanjeng Nabi, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Dalam riwayat Imam Muslim, bahkan dalam riwayat yang lain, takharra Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan. Allah kasih spesifik lagi, jemputlah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir. Isinya apa? Bisa iktikaf, kita sholat malam, kita baca Quran, kita kajian dan seterusnya. Artinya apa? Kita betul-betul di malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, ketika Lailatul Qadar datang yang kita tidak tahu kapan datangnya, cuman Rasulullah memberikan bocoran itu, kita sedang menyambutnya dengan menghidupkannya di malam-malam itu dengan amalan-amalan istimewa. Itulah sahabat-sahabatku 6 mata kuliah yang ditawarkan oleh Allah selama sekolah Ramadan, yaitu Madrasah Rohani Ramadan, sehingga insya Allah kita bisa menyiapkannya lebih baik lagi, menjalaninya dengan khidmat, melaksanakannya dengan khusyuk, dan mendapatkan nilai terbaik. Semoga kita semua Ramadan tahun ini semuanya bareng-bareng diwisuda oleh Allah di akhir Ramadan dengan ijazah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hidup kita berubah menjadi lebih baik pasca Ramadan di bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan diri kita, amal-amal kita meningkat menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.